Gugare ngunggar kayun tan kayun mring ayuning kayun bangsa angikit ginikit nora dadi marmot den awas denimut mring pamuringing lelakon gegarane wong akrami tutu pandha tutu rupa mung ati pawitane yen gampang luwih gampang lamun angel kalangkung tan kena tinumbas sing ngarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Puguh Cahyono Sadariwaruju dalam Korandos, Kopi Pinggiran dengan Pak Dosen. Langsung saja, saya tadi mengantarkan dua podo atau dua bait tembang, yang satu bait atau satu podo pupuh. Podo yang pertama adalah pupuh gambuh, yang kedua adalah pupuh asmorondono. Seperti diketahui, pupuh gambuh itu tembang dalam fase untuk mengisi kejiwaan orang-orang yang sudah mulai menuju ke dewasa, yang sudah mulai cocok lahir batinnya, makanya disebut gambuh. Kemudian asmorondono itu tentang cinta kasih pada fase orang yang diliputi oleh suasana jiwa atau batin yang penuh cinta, penuh kasmaran. Kenapa tembang ini saya ambil untuk saya tempatkan sebagai pengantar perbincangan kali ini? Karena kalau kita melihat dinamika sosiologi atau dinamika sosial politik kita yang terjadi di tafril masyarakat kita sungguh menjadi sangat luar biasa, sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Kan ini semakin ke sini kita dibawa kepada arena-arena perbincangan, arena-arena pemikiran yang cukup krusial dan serius. Maka saya salut kepada para jenderal purnawirawan, para guru besar, para tokoh-tokoh intelektual, para mahasiswa yang bergerak hatinya mengedepankan hati nurani untuk menyimak dan menyikapi gelagat perpolitikan kita sampai pada hari ini. Saya tidak ingin memperpanjang lebar, menduplikasi, mereplikasi apa sebab-sebab perpolitikan kita menjadi kacau balau ini. Tentu sumbernya satu, adalah ketidakjujuran, ketidakkesatriaan dari seorang yang ingin tetap berkuasa dengan cara-cara yang memprihatinkan. Saya mulai
harus tegas kali ini bahwa kesalahan rejim ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi sudah di luar batas nalar atau common sense secara sosiopolitik, bahkan tidak pantas untuk menjadi kelayaan dalam peta geopolitik, maksudnya dalam perbincangan politik global. Karena norma etika dan ketulusan, kejujuran sudah tidak diindahkan, justru ditabrak. Kalau orang Jawa, seringkali saya ngobrol juga dengan teman-teman, wis mundur isin, sudah malu untuk mundur. Padahal mundur adalah juga strategi yang bisa dimuati nilai-nilai kesatriaan. Sekali lagi saya tidak menduplikasi atau mereplikasi kunci-kunci permasalahan. Kita bisa runutlah yang global-global saja. Naiknya beliau di 2014 juga tidak jernih, tidak clear. Banyak pencitraan, banyak sihir, dan masyarakat Indonesia juga tersihir selama 5 tahun, disambung 5 tahun kemudian sehingga 10 tahun tersihir oleh sikap-sikap pencitraan dan kemudian janji-janji, cita-cita besar yang dibungkus oleh moralitas, oleh kedekatan atau janji-janji, harapan-harapan yang ternyata sampai sekarang ini nonsens. Enggak perlu saya ungkapkan satu persatu, bisa dilihat jejak digitalnya secara jujur. Jadi para pendukungnya, orang-orang yang masih mencintai, memujanya, mohon tilik hati nurani Anda. Kajilah fenomena demi fenomena. Cermatilah realitas demi realitas. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyombongkan diri. Kajilah dengan referensi yang rasional. Memang dalam hal ini membutuhkan keberanian untuk mengambil jarak, menempatkan diri sebagai yang abstrakir untuk melihat segala sesuatu objek itu menjadi lebih luas pandangan, sehingga tidak larut, tidak tersihir oleh tongkat-tongkat para penyihir, para dukun. Kita harus percaya kepada tongkat Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Ya, orang-orang yang memang punya kebenaran secara ilahiyah, punya basis teoritis di dalam mengungkapkan kajiannya, pendapatnya berdasarkan kebenaran-kebenaran yang dituntun oleh Tuhan. Bukan kebenaran oleh nafsu, bukan kebenaran yang dibungkus oleh kertas-kertas kerakusan dan sebagainya. Karena memang sudah terbukti yang puncaknya mulai dari kasus MK, kemudian prosesi dari pemilu, hitungan, dan segala bentuk instrumentasi, mobilisasi, represi, dan sebagainya. Itu sudah nggak zaman. Saya mohon kepada para aparat, para pendukung pemerintah yang masih setia, tengoklah kebenaran yang sebenarnya. Jangan asal membela karena Anda di bawah kekuasaannya. Tapi yang harus menjadi pedoman adalah masyarakat, kejayaan bangsa dan negara. Pemimpin yang memang tidak bisa menjalankan amanah tidak boleh diikuti, karena kita akan terseret pada kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Harus kita hentikan. Kita harus berani menghentikannya. Jika tidak, maka Indonesia akan lebih bangkrut, lebih runyam, lebih porak-poranda. Kenapa? Kita sudah ditelikung oleh nafsu pribadi, oleh kekuasaan-kekuasaan gelap yang antara tiada dan
ada. Dia bayang-bayang. Beda dengan metafisikanya dalam terminologi ilahiyah. Tuhan itu maha gaib, Tuhan itu maha wujud. Tapi beda ketika beliau mengawal manusia untuk kemaslahatan, untuk hidup sejahtera dan adil makmur, dibanding dengan orang-orang yang berada sebagai bayang-bayang dan mengendalikan negara ini dengan kesemauan mereka, dengan mengambil satu figur untuk bisa dimainkan dan bisa didikte dan bisa dipola. Dan itu kita sudah bukan rahasia umum. Apalagi para guru besar, para intelektual, para pengamat, para pakar, bahkan mahasiswa pun sudah fasih untuk mengurai ketidakkomitmennya terhadap konstitusi negara kita, tidak teguhnya memegang tujuan bangsa dan negara. Maka salah satunya harus mundur, harus berhenti. Pemilu ini bila perlu dibatalkan dan mengadakan pemilu ulang, atau ya saya kira para ahli tata negara lebih paham bagaimana sebaiknya. Tetapi hentikan kekuasaan yang kotor ini supaya negara kita tidak ikut ternoda, tidak ikut tercabik-cabik kembali. Bangsa kita sudah ratusan tahun terjajah, masa akan kembali menderita oleh suatu sikap yang tidak bisa ditolerir oleh nilai-nilai bangsa kita. Salah satu contoh, mengangkat anak untuk dimajukan dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara tidak layak, itu bukan kebudayaan orang Indonesia, apalagi orang Jawa. Sebagai Kiai Solo mestinya tahu bahwa itu tidak pantas. Meskipun bisa direkayasa dengan hukum positif, tetapi hukum itu tetap cacat. Maka tolong hentikan. Saya sebenarnya juga menyayangkan karena ketika ini menguat dan Pak Prabowo batal menjadi presiden, karena 2 kali periode saya juga mendukung beliau, tapi sayangnya pada periode ini kami tidak mendukung karena salah di dalam strategi dan menempatkan idealisme. Mohon maaf. Tetapi kebenaran tetap kebenaran, sesuatu yang harus ditegakkan demi adil dan makmurnya, demi menghormati para pahlawan, demi menghormati para pendiri, demi menghormati para filsuf yang lahir di Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam tembang tadi. Kita harus bersikap, kita harus lawan, dan kita harus hentikan. Bagaimana terjemahan penghentian itu ya kita tunggu. Dan tolong bagi yang sedang menjadi objek kritikan, menjadi sasaran tembak dari segala pemberontakan dan pergolakan reformasi jilid 2 ini, janganlah bersikap arogan, janganlah bersikap reaktif, apalagi represif. Adillah, panggillah hati nurani Anda. Ya, semoga itu bisa kita hayati bersama. Kita teguhkan bahwa bangsa kita bangsa yang luhur, bangsa yang punya kepribadian, bangsa yang punya harga diri, bangsa yang tidak bisa ditakut-takuti oleh kekuatan apapun kecuali Allah. Jadi lucu kalau mengerahkan suatu komponen masyarakat. Saya akan memberikan ilustrasi. Arek-arek Jawa Timur ketika tahun 45, Bung Tomo menempatkan diri sebagai pionir dalam medan laga jihad yang sudah diberi legasi atau rekomendasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Anak-anak muda, arek-arek Surabaya dengan gigih, dengan persenjataan yang sangat sederhana, dengan celurit dari Madura, dengan arit, dengan tombak, bahkan hanya dengan bambu diraut, bambu diongoti, pring dilincipi. Mereka tidak takut. Dengan pasukan Gurkha yang membawa
tank dan peralatan militer yang sangat canggih waktu itu. Jangan ancam masyarakat. Masyarakat sudah lelah, masyarakat sudah marah. Jangan menghibur dengan KTP lece ataupun dengan sesuatu yang artifisial. Mari kita kembali menjadi bangsa Indonesia. Bangsa yang bermartabat. Bangsa yang tidak bisa dikendalikan oleh pihak luar. Bangsa yang mampu bermusyawarah dan bermufakat demi kemenangan. Tetapi bukan demi nafsu, pribadi, kelompok, dan sebagainya. Tetapi kelompok adalah kelompok besar. Bangsa Indonesia. Kita harus menghormati perjuangan Ki Hajar Dewantara, Dewes Dekker, Dr. Sutomo dalam budi utomonya melahirkan suatu persatuan bangsa Indonesia. Kemudian bersambung, bergelayut dengan seluruh pemuda di Indonesia, di bumi Nusantara, dari Jong Selebes, dari Jong Sumatera, dari Jong Jawa, dan sebagainya. Mereka bersatu dan mengidentifikasi diri, meletakkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Bahasa adalah simbol dari budaya, simbol dari intelektualitas. Budaya adalah alat intelektualitas, maksud saya. Budaya adalah alat identifikasi diri. Budaya adalah segala sesuatu yang menuntun kepada martabat bangsa. Di sana terkandung nilai-nilai luhur, orisinil dari akar tanah air negeri kita. Kalau dulu sesepuh kita punya semboyan, sadumuk batuk sanyari bumi, satu sentuhan pada kening atau dahi, sanyari itu seujung kuku bumi pun sedumuk batuk. Harga diri kita bangsa ini nggak boleh disentuh oleh siapapun, oleh bangsa lain yang pura-puranya menjadi seperti Jepang lah, menobatkan diri sebagai saudara tua, akhirnya memperkosa Ibu Pertiwi. Berapa bangsa kita ternodai, dilecehkan harga dirinya. Masa kita akan mengulang itu lagi? Tidak. Jadi dalam tembang itu akan saya sampaikan maknanya. Gugare ngunggar kayun. Gugar itu gagal, ngunggar itu meraih. Kayun itu sesuatu yang di depan, suatu kejayaan, masa depan, cita-cita. Tan kayuyun mering ayuning kayun, tidak sampai sejatining cita-cita, sejatinya cita-cita. Karena bongso digigit. Bongso itu kalau dialek Mataram, itu padanannya sampai sekarang. Mataram itu ya Solo, Jogja, Madiun, Ponorogo, itu bongso basan. Bongso dipangan, basan dimakan, gitu kan, basan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia tatkala atau setelah. Nah, kalau bahasa Jawa sehari-hari bareng tongono, itu bongso. Bangsa ginigit, setelah digigit ternyata digigit tidak jadi. Karena kita sudah gagal menempatkan cita-cita. Cita-cita mestinya terumuskan oleh Undang-Undang Dasar 45, menjadi terumuskan oleh sejengkal otak dan sebongkah nafsu dalam hati segelintir orang. Itu yang akhirnya menjadi gagal. Cita-cita kita gagal. Itu sudah diperingatkan dalam tembang Gambuh dalam serat Werdotomo. Kemudian serat Asmarandono, gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Itu sebenarnya seringkali kita dengar di perhelatan pernikahan itu, karena nasihat untuk para pengantin ketika akan membangun rumah tangga. Menikah itu modalnya bukan harta, bukan wajah, bukan sesuatu yang bersifat material atau fisikal.
amung ati pawitannya, hanya hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang penuh cahaya ilahiyah. Karena kalau seorang pemimpin, cahaya ilahnya pasti menuntun demi kesejahteraan, bukan kesejahteraan yang dikatakan, dilontarkan hanya pencitraan dan akhirnya hanya untuk memanipulasi, memberikan kamuflase demi kepentingannya sendiri. Itu tidak benar. Maka Asmarandono itu juga relevan. Karena pemimpin yang tidak punya cinta kepada bangsa dan negaranya, pemimpin macam apa? Karena dia didaulat, dipilih untuk bisa memberikan jaminan dia bergerak dengan cinta. Tidak mengagungkan berapa kapital, modal, atau untuk bisa dipilih, atau manipulasi apapun, tetapi hati yang jernih, hati yang tulus untuk membawa negara ini, kesejahteraan bangsa dan negara ini, bukan untuk yang lain. Bukan untuk, kalau Ki Anom Suroto belenduk ke wetenge dhewe naum lain dalik. Yen gampang luwih gampang, lamun angel kalanggun. Kalau sudah menciderai cinta yang seolah-olah tadi gampang, yang mudah kemarin mudah menyihir, mudah tebar pesona dan menyesatkan pikirannya bagi kalangan ramai. Sekarang sudah tidak bisa lagi, sudah gagal memberikan kepercayaan. Dan ketika Anda gagal dalam memberikan kepercayaan, maka harta gunung pun tidak akan bisa menebus itu semua. Demikian, mohon maaf kalau saya sudah mulai agak terbawa atau situasi mental yang cukup jengkel ya. Karena ya terus terang kisruhnya pemilu ini masih ditambah lagi dengan cara mengundang ketua parpol untuk ngobrol. Di mana parpol itu jelas-jelas sejak awal di periode pemilu ini sudah menempatkan diri sebagai oposisi. Kenapa dirangkul ketika pemilu ini urusannya belum beres? Meskipun dirangkul itu hanya diajak ngobrol. Mbok yo nanti gitu loh. Ini juga sudah tidak etis sebenarnya kalau orang Jawa bilang. Mengapa itu dilakukan? Tapi masyarakat cinta suatu perubahan, cinta perbaikan, cinta kemajuan yang sebenar-benarnya kemajuan, bukan kemajuan yang hanya tepu-tepu, sudah tidak akan terpengaruh oleh tipu daya lagi. Jadi mohon ini diperhatikan. Jangan mengancam. Sebaliknya masyarakatlah yang akan mengancam Anda semua yang terlibat di dalam kemauan-kemauan yang tidak konstitusional, kemauan tidak cerminan dari seorang negarawan. Ya, mohon diperhatikan supaya masyarakat tidak terlalu menderita lagi. Dan Anda semua yang memang sejak awal melakukan sesuatu yang tidak konsisten, konstitusional, yang hanya menipu rakyat, yang hanya mengedepankan kepentingannya diri sendiri, tolong sadar, tolong malu. Yang menilai bukan bangsa Indonesia, tapi seluruh bangsa di dunia. Hari gini kita masih melakukan sesuatu tata cara perilaku kenegarawan yang negatif, yang bahkan bisa digolongkan tata cara fasis, itu sudah tidak zaman lagi. Tolong perhatikan ini. Cintailah, kasihanlah rakyat yang sudah menderita bukan puluhan tahun tapi sudah ratusan tahun turun-temurun. Bagaimana akan berubah ketika elit-elitnya berkelakuan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.